Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya ya. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang suatu materi nih. Oke, kita langsung aja ya. Oke teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Oke, kali ini kita mempelajari tentang materi halogen ya teman-teman. Yang pertama, halogen. Nah, halogen ini pada sistem periode unsur ada di golongan 7A. Nah, yang terdiri dari F atau klor, Cl atau klor, Br atau brom, I atau iodin, At atau astatin. Nah, halogen ini tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman, tapi nanti kita hanya membahas 4 unsur halogen saja ya, karena astatin itu kita tidak bahas. Nah, kelimpahan-kelimpahan halogen di alam itu, yang pertama itu ada unsur fluorin atau F. Nah, sumber terdapatannya atau kelimpahan alamnya itu terdapat di fluorstan atau CaF2, terus kriolit atau NaFAlF3, terus fluororapatit atau CaPO4 3F. Terus yang unsur halogen klorin atau Cl itu sumber terdapatannya ada di gas klorin, Cl2, karnalit atau KCl MgClH2O, terus ada silfit atau KCl, terus ada halit, NaCl, dan MgCl2 dan CaCl2. Nah, unsur yang ketiga itu ada bromin atau Br. Br itu sumber terdapatannya ada di senyawa logam bromida, terus ada di air laut, terus ada di endapan garam. Yang keempat yaitu iodin atau I, itu sumber terdapatannya ada di air laut juga, sama kayak bromin dan Na iodat atau NaIO3. Nah, untuk astatin ini atau At tidak dibahas ya, karena bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Nah, jadi astatin ini tuh kan waktu paruhnya itu sangat pendek ya. Jadi dia itu gampang menyeluruh atau gampang sekali berubah menjadi unsur yang lain gitu. Sehingga astatin ini jarang ditemukan dan sifatnya itu belum banyak diketahui gitu. Selanjutnya kita bahas sifat fisika halogen. Nah, sifat fisika halogen yang pertama itu unsur F ya. Dengan nomor atom atau Z itu tuh 9. Terus konfigurasi elektronnya itu menurut hukum yang pertama itu ada 27. Nah, yang kedua ada 2He, 2S2, 2P5. Nah, untuk sifat fisika halogen Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya itu 287, dan 10 Ne, 3S2, 3P5. Dan unsur selanjutnya ada bromin nih ya. Dengan nomor atom 35, konfigurasi elektron itu 28, 18, 7, 18 AR, 4S2, 3D10, 4P5. Terus ada iodin yang nomor atomnya itu 53 dan konfigurasi elektronnya itu 28, 18, 18, 7. Dan 36 KR, 5S2, 4D10, 5P5. Nah, untuk unsur F itu wujudnya pada suhu kamar itu berwujud gas dengan warna yang kuning pucat. Sedangkan Cl itu wujudnya itu gas juga
Tapi warnanya tuh berbeda ya. Warnanya itu hijau kekuningan. Kalau boron itu cairan. Wujudnya cairan dan warnanya itu merah kecoklatan. Sedangkan yang terakhir itu iodin itu wujudnya padatan yang berwarna ungu kehitaman. Nah, untuk sifat fisika halogen ini dibedakan dua ya. Yang pertama itu kecenderungan berkurang dari F ke I, dan kecenderungan bertambah dari F ke I juga. Yang pertama yaitu kecenderungan bertambah dulu ya. Dari F ke I. Yang pertama itu jari-jari. Nah, dari F ke I, dari F, Cl, Bri, itu jari-jarinya itu bertambah lebih besar. Karena F itu kan letaknya lebih atas daripada iodin. Jadi jari-jarinya lebih kecil daripada iodin yang besar. Terus yang kedua ada titik leleh dan titik didih. Nah, titik leleh dan titik didih ini dipengaruhi oleh AR dan MR. Nah, semakin dari atas ke bawah, dari F ke I itu semakin besar titik didihnya. Titik lelehnya juga, karena AR, MR-nya itu juga bertambah gitu. Yang kedua yaitu kecenderungan berkurang dari F ke I. Yang pertama itu ada energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar. Terus ada afinitas elektron juga. Kalau afinitas itu menerima, kalau energi ionisasi itu kan melepas ya. Terus yang keempat itu ada keelektronegativan dan kelarutan dalam air. Untuk sifat umum halogen, yang pertama itu halogen itu berbau busuk, berbau menusuk, dan bersifat itu racun sifatnya. Terus yang kedua ada bersifat sangat reaktif. Yang ketiga, cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif 1 atau X-. Yang keempat itu ada halogen itu merupakan oksidator kuat. Nah, yang kelima itu dalam bentuk unsur terdapat sebuah molekul diatomik atau X2. Terus ada reaksi-reaksi halogen nih. Yang pertama reaksi dengan logam. Jika halogen itu bereaksi dengan logam, itu akan menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi. Nah, contohnya ada Fe plus 3Cl2 menjadi 2FeCl3. Kenapa di situ gini? Biloks tertinggi ya. Fe itu kan biloks tertingginya kan 3+. Ya kan? Fe itu kan 2+ dan Fe 3+ gitu. Nah, makanya kita menggunakannya yang biloks tertinggi gitu. Jadi dia menggunakan Fe3+. Jadi hasilnya 2FeCl3. Yang kedua ada reaksi dengan hidrogen. Halogen ini kalau misalkan reaksinya dengan hidrogen itu akan menghasilkan asam halida atau HX. Contohnya itu ada H2 plus X2. X ini lambang halogen ya teman-teman. Menjadi 2HX. Kita misalkan H2 plus I2 iodin. H2 plus I2 menjadi 2HI. Begitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada reaksi dengan boron dan silikon. Menghasilkan trihalida dan tetrahalida. Contohnya itu ada Si plus 2X2. X ini dilambangkan sebagai halogen ya teman-teman. Berarti contohnya itu mungkin Si plus 2Cl2. Nah, nanti menjadinya SiCl4 dengan nama silikon
tetraklorida karena dia itu kan halida ya, tetrahalida kan. Nah, tetranya masih, halidanya diganti kloro. Tuh. Berarti silikon kloro tetrahalida. Salah. Silikon tetraklorida. Nah, nomor 2 contohnya itu ada 2B plus 2X3 itu menjadi 2BX3. Kita misalkan lagi contohnya itu Cl lagi ya. 2B plus 3Cl3 menjadi 2BCl3 dengan nama boron triklorida. Terus yang selanjutnya ada halogen dengan unsur golongan 5A atau fosfor, arsen, dan antimon. Nah, itu akan menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas dan pentahalida jika halogennya berlebih. Contohnya ada P4 plus 6Cl2 menjadi 2PCl3. Karena ini itu halogennya itu terbatas, jadi ini termasuk golongan daripada halogen yang terbatas atau bisa disebut dengan trihalida. Berarti untuk penamaan 2PCl3 itu adalah fosfor triklorida karena dia itu halogennya terbatas. Jadi dia ikutnya yang trihalida. Untuk contoh soal yang selanjutnya ada P4 plus 10Cl2. Nah, karena ini halogen atau di sini itu unsur Cl-nya itu berlebih, jadi dia masuknya yang pentahalida. Contohnya ada 2PCl5 dengan nama fosfor pentaklorida. Yang kedua, yang selanjutnya ada reaksi halogen dengan air. Klorin itu bereaksi hebat dengan air. F2 plus H2O menjadi 2HF plus setengah O2. Dan reaksi halogen yang lain seperti ClBrI itu maksudnya di reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Halogennya itu bisa mengalami reduksi maupun oksidasi. Contohnya itu ada X2 plus H2O kesetimbangan HX plus HXO. Nah, makanya dari Cl ke I itu kesetimbangannya makin bergeser ke kiri, sehingga I itu sukar larut dalam air. I itu sukar larut dalam air. Kita lihat yang tadi sifat fisika ya. Kelarutannya dalam air. Dari F ke I itu sukar terhadap air. Berarti yang mungkin bereaksi hebat dengan air itu kan F. Nah, I itu paling sukar. Coba lihat ini. Nah, berarti benar ya teman-teman, sehingga I itu paling sukar larut dalam air. Berarti yang F itu yang hebat dengan air. Yang selanjutnya ada reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin, Cl, Br, dan I itu bereaksi dengan basa mengalami disproporsionasi atau tadi reaksi autoredoks. Contohnya, reaksi gas klorin dan NaOH pada suhu kamar. Cl2 plus 2 NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Reaksi yang kedua yaitu reaksi gas klorin dan NaOH yang dipanaskan. Tadi kan suhu kamar, sekarang dipanaskan itu Cl2 plus N6NaOH menjadi 5 NaCl plus NaClO3 plus H2O. Jadi antara reaksi gas klorin dan NaOH pada suhu kamar dan yang dipanaskan itu ada di konstantanya 6
Ini yang ini 2 NaOH, yang bawah itu N6 NaOH. Terus yang selanjutnya ada reaksi antar halogen. Jadi halogen sama halogen itu bisa bereaksi membentuk senyawa antar halogen. X2 plus NY2 menjadi 2XYN. Di sini itu X-nya itu melambangkan halogen 1 dan Y juga melambangkan halogen 2. Berarti halogen 1 plus N halogen 2 menjadi 2 halogen 1 halogen 2 N. Y itu Y adalah unsur yang lebih ke elektronegatifan dan N adalah bilangan ganjil. Jadi N-nya itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus tipe XY7 hanya terdapat pada IF7. Sedangkan BR maksimal sampai BRF5 dan CL sampai CLF3. Coba kita beri sedikit contoh ya teman-teman. Ini ada keelektronegatifan kan ya. Keelektronegatifan kita lihat di sifat fisika halogen. Itu keelektronegatifan berkurang dari F ke I, berarti yang paling elektronegatifan kan F. Nah, berarti kita bisa memberi contohnya itu Y-nya itu lebih ke elektronegatifan, berarti kita misalkan itu F dan X-nya itu bawahnya F, jadi BR mungkin ya. Berarti BR2 plus N F2 menjadi 2 BR F3. Begitu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada reaksi pendesakan antar halogen. Potensial reduksi halogen itu semakin berkurang dari F ke I. Dengan kata lain, di antara halogen, F itu yang paling mengalami reduksi dan I itu yang paling mudah mengalami oksidasi. Halogen yang lebih atas itu pada SPU itu dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya. Sedangkan halogen yang lebih bawah itu dapat mendesak lagi halogen yang tidak dapat mendesak halogen yang ada di atasnya. Kita langsung ke contohnya. Ini ada Cl2 plus 2 NaBr menjadi Br2 plus 2 NaCl. Nah, Cl itu kan urutannya itu lebih atas daripada BR. FCl BRI, Cl dulu baru BR. Berarti Cl ini masuk golongan yang bisa mendesak atau mengusir halogen yang berada di bawahnya. Sedangkan BR itu kan karena dia itu lebih bawah daripada Cl, berarti dia itu masuk yang tidak bisa mengusir Cl gitu ya. Kita lihat Cl2 plus 2 NaBr menjadi Br. Kenapa kok Br-nya itu sendiri? Ya karena Cl-nya itu kan tadi kan bisa mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya. Berarti Cl-nya itu nanti merebut 2 Na-nya dan Br-nya itu sendiri gitu. Jadi reaksi yang dihasilkan dari Cl2 plus 2 NaBr itu menjadi Br2 plus 2 NaCl. Nah, untuk contoh yang reaksi tidak bisa bereaksi itu ada Cl2 plus NaF. Ini tidak bisa bereaksi karena Cl itu berada di bawahnya F. Jadi F dulu baru Cl. Jadi Cl itu nggak bisa mendesak atau merebut Na dari F. Jadi Cl itu karena dia di bawahnya berarti dia tidak bisa mendesak F. Nah, di sini ada potensial reduksi ya, semakin besar dari I ke F itu semakin besar. Berarti potensial reduksi yang paling besar itu adalah F. Terus disusul Cl, disusul Bl, dan I yang potensial reduksinya paling sedikit atau paling kecil.
selanjutnya ada pembuatan halogen. Nah, halogen ini bisa dibuat, yang pertama itu pembuatan fluorin atau F. Elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida atau sistem Molson. Reaksinya itu ada katoda 2H+ dan 2-emin menjadi H2 dan anoda 2-emin menjadi F2 plus 2-emin. Ini fluorinnya ada di anoda. Nah, untuk pembuatan klorin atau Cl itu ada 2 proses. Yang pertama itu ada proses Deacon 4HCl plus O2 menjadi 2Cl2 plus 2H2O. Berarti ini Cl-nya dipisah dan HCl-nya plus oksigen itu akan membentuk air. Dan yang kedua ada proses Weldon. MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl plus Cl2 2H2O. Untuk proses Weldon ini itu Cl-nya tidak murni terpisah sendiri, melainkan dia itu terbagi menjadi 2. Makanya Cl di sini itu berpasangan atau bereaksi dengan unsur Mn dan menghasilkan Cl yang sendiri. Yang kedua yaitu pembuatan bromin. Nah, bromin ini elektrolisis ion bromida dengan gas klorin atau reaksi pendesakan antar halogen, berarti pembuatan bromin ini menganut yang reaksi halogen yang terakhir ini, reaksi pendesakan antar halogen. Nah, contohnya ada Cl plus 2NaBr menjadi Br2 plus 2NaCl. Ini penjelasannya sama seperti tadi, yaitu Cl-nya itu lebih ke atas daripada Br. Jadi Cl-nya itu bisa merebut 2Na-nya dari Br. Sehingga Br-nya itu menjadi unsur yang sendiri. Gitu. Yang selanjutnya ada pembuatan iodin. Elektrolisis ion iodin dengan gas klorin atau reaksi pendesakan antar halogen. Jadi pembuatan bromin dan pembuatan iodin itu sama, yaitu reaksinya reaksi pendesakan antar halogen. Contohnya itu ada reaksi Cl2 plus 2NaI menjadi I2 plus 2NaCl. Ini seperti tadi, Cl itu lebih atas daripada I, itu paling bawah, jadi Cl bisa merebut 2Na dan membentuk reaksi dengan Na menjadi I2 plus 2NaCl. Nah, halogen ini mempunyai kegunaan ya untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kegunaan klorin. Klorin itu bisa untuk pendingin kulkas atau AC. Dengan nama senyawanya itu klorofluorokarbon atau CFC. Nah, yang kedua itu ada garam fluorida sebagai campuran dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Terus ada hidrogen fluorida atau HF untuk membuat tulisan atau lukisan pada kaca atau sketsa. Dan ada politetrafluoroetana atau PTFE. Ini sebagai bahan anti lengket pada alat masak, misalnya itu pada teflon. Yang selanjutnya ada kegunaan brom atau bromin. Yang pertama itu ada etil bromida atau C2H4Br2 itu sebagai bahan aktif pada bensin. Yang selanjutnya ada perak bromida atau AgBr sebagai penghitam film pada fotografi. Selanjutnya lagi ada natrium bromida NaBr dan kalium bromida KBr sebagai obat penenang saraf dan metil bromida atau CH2Br sebagai fumigan dan lain macam senyawa-senyawa bromin yang dapat di alam serta kegunaannya. Yang selanjutnya ada kegunaan klor.
Nah, yang pertama itu ada senyawa NaCl atau natrium klorida. Itu sebagai penyedap masakan. Yang kedua ada kalium klorida atau KCl sebagai pupuk. Terus asam klorida HCl itu sebagai pembersih karat atau kerak, karena HCl itu kan sangat keras, jadi dia bisa membersihkan karat. Terus yang selanjutnya ada diklorodipenyl trichloroetana atau DDT. Itu biasanya digunakan untuk pestisida. Yang selanjutnya ada NaClO atau natrium hipoklorit. Itu biasanya digunakan untuk pemutih. Yang selanjutnya ada CaOCl2 atau kalsium hipoklorit atau kita biasa sebut dengan kaporit. Itu sebagai disinfektan air minum dan kolam renang. Yang selanjutnya ada kegunaan iodin. Yang pertama ada senyawa iodoform atau CHI3. Ini sebagai antiseptik atau obat bius. Yang kedua ada larutan iodin dalam alkohol atau tinctur-iodin itu sebagai antiseptik pada luka. Yang ketiga itu ada garam iodat atau iotigamin dan iodida, imin. Itu kalau misalkan dicampurkan dengan garam dapur itu akan menjadi garam yang beriodium. Yang selanjutnya itu ada kegunaan iodin juga, itu bisa untuk menguji adanya amilum pada suatu bahan. Sebenarnya kegunaan halogen ini sangat banyak, cuman saya hanya menyebutkan yang sangat populer atau mungkin kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya ada penerapan halogen atau mungkin ini itu bisa disebut dengan penjelasan lebih rinci mungkin daripada yang tadi tentang penerapan halogen. Yang pertama itu ada fluor, itu ada senyawa fluoride. Itu tuh bisa sebagai pencegah gigi berlubang. Nah, fluoride ini itu kan memiliki peranan penting dalam pencegahan gigi berlubang. Nah, saat bakterinya itu di mulut mencerna karbohidrat dan gula, bakteri tersebut mengeluarkan asam yang melahap mineral di enamel gigi. Nah, hilangnya mineral ini disebut dengan proses demineralisasi. Nah, demineralisasi ini membuat enamel melemah sehingga gigi itu rentan untuk berlubang. Nah, proses ini itu disebut dengan remineralisasi sehingga membantu mencegah gigi berlubang. Nah, manfaat fluoride untuk kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama itu untuk membunuh bakteri penyedap plak gigi, terus mengurangi tingkat kelarutan emel gigi dalam suasana asam, dan meremineralisasi kembali resi pada emel. Nah, bisa dilihat penerapan halogen atau halogen unsur fluor, yaitu senyawa fluoride ini terdapat pada salah satu produk sikat gigi, yang mana itu namanya Pepsodent, itu terdapat senyawa fluoride. Nah, yang kedua ada klor atau Cl. Ini itu contoh senyawanya itu ada kalsium hipoklorit atau CaOCl2 yang kita biasa sebut yaitu kaporit. Nah, kaporit ini dipilih sebagai disinfektan dalam pengolahan limbah cair karena menurut Said 2007, klorid pada kaporit terutama HOCl itu umumnya sangat efektif untuk inaktivasi patogen dan bakteri indikator. Selain itu, kaporit ini juga sebagai disinfektan karena harganya itu lebih murah, lebih stabil, dan lebih melarut pada air. Klorin yang ditambahkan pada air kolam renang
akan bereaksi membentuk hidroklorid, hidrogen, dan klorida bebas. Yang terakhir itu ada penerapan halogen unsur iodin, yaitu ada senyawa iodoform yang merupakan antiseptik yang sangat efektif untuk kulit utuh. Maka sebagai tintur iodin banyak digunakan untuk infeksi. Efek sampingnya iodoform ini kadang terjadi dermatitis atau alergi kulit. Yang iodoform itu warnanya itu coklat dan hampir semua kuman patogen termasuk fungi dan virus yang mematikan oleh iodium. Jadi untuk senyawa iodoform ini sangat harus diperhatikan dan berhati-hati saat menggunakannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi halogen ini bisa dicerna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.